Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TBM Avicenna Malang dan juga Bapak Ibu guru hebat di seluruh penjuru Nusantara. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Bu Aini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membaca buku Habis Gelap Terbitlah Terang yang sudah ditulis oleh Armin Pane dari Balai Pustaka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan dari halaman 14. Keadaan masyarakat ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah atau pembelajaran dari buku Habis Gelap Terbitlah Terang ya. Baik, keadaan masyarakat. Bagaimanakah keadaan masyarakat di sekeliling Kartini? Ke dalam masyarakat itu sudah datang pengaruh barat, menjadi pendorong dan teladan dalam bermacam-macam perkara. Ada rasa-rasa hendak mengubah adat kebiasaan yang dirasa tiada sepadan lagi. Lagi ada pikiran supaya meniru orang Belanda supaya maju. Pihak yang tua suka akan pengajaran dan apa yang datang dari barat supaya dapat maju. Tetapi hendaknya yang diambil cuma yang perlu-perlu saja. Janganlah ditiru sama sekali. Misal yang nyata ialah Bapak P.A.A. Jaya Diningrat seperti yang diceritakan oleh bekas ediler itu dalam kenang-kenangannya. Pihak yang muda sudah dididik dengan pengajaran barat itu. Ada perasaan tidak percaya lagi kepada barang-barang yang lama itu, kepada adat istiadat dan kepada agamanya. Karena tidak lagi memuaskan cita-citanya dan perasaannya. Dan gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pemandangannya sudah diperluas, tiada akan sanggup lagi hidup di dalam dunia nenek moyangnya. Sesungguhnya lah perempuan yang sebenarnya cerdas tiada mungkin merasa berbahagia dalam masyarakat Bumi Putra selama masyarakat itu tetap saja seperti sekarang. Itu ada di dalam surat kepada Nona Zihendeler 23 Agustus 1900. Misalnya ialah Raden Ajeng Kartini yang menghendaki adat istiadat dan agama itu diubah dengan segera saja. Meskipun demikian mereka belum terlepas sama sekali dari adat yang lama. Raden Ajeng Kartini sudah dididik sama sekali dengan pengajaran barat. Lain halnya dengan P.A.A. Jaya Diningrat yang masih mendapat didikan dalam pesantren. Dengan pendek dapat dikatakan bahwa di zaman Kartini masyarakat di sekelilingnya sudah mulai tergoyang dari akarnya yang tumbuh di dalam tanah adat, istiadat, dan agama. Demikian pula lah orang muda di zaman itu karena orang tiada dapat dipisahkan dari masyarakatnya. Adat istiadat di waktu itu tiada membolehkan perempuan berpelajaran dan tidak boleh bekerja di luar rumah, menduduki jabatan di dalam masyarakat. Perempuan itu haruslah takluk semata-mata, tiada boleh mempunyai kemauan. Perempuan itu hendaklah bersedia-sedia untuk dikawinkan dengan pilihan orang tuanya. Perkawinan cuma itulah cita-cita yang boleh diangan-angankan oleh anak gadis. Cuma itulah pelabuhan yang boleh ditujunya. Selama ini hanya ada satu jalan terbuka bagi gadis Bumi Putra, yakni akan menempuh hidup, ialah kawin. Dalam surat kepada Nona Zihendeler 23 Agustus 1900, dapatlah kita mengerti bahwa kaum laki-laki lebih mudah menaklukkannya lagi.
Cobalah misalkan kapal yang cuma satu saja pelabuhan yang boleh ditujunya. Bukankah orang yang mempunyai pelabuhan itu dengan mudah saja dapat berlaku zalim kepadanya? Perempuan itu cuma wajib mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya. Anak gadis itu dididik supaya menjadi budak orang laki-laki. Pengajaran dan kecerdasan dijauhkan daripadanya. Kebebasan tiada padanya. Jika sudah berumur 12 tahun ditutup di dalam rumah. Dengan ringkas banyak kewajibannya, tetapi haknya tidak suatu juga. Tetapi apa yang dikatakan itu cuma sah bagi perempuan dan anak gadis priayi saja, karena di dalam kalangan rakyat mereka itu lebih bebas. Sikap terhadap anak gadis dan perempuan seperti yang kita uraikan di atas tadi berdahan dan bercabang menjadi adat beristri banyak, kawin paksa, dan kawin semasih anak-anak. Sesuatu adat kebiasaan tiada lepas dari adat kebiasaan yang lain. Berpautan lagi berdasar kepada satu semangat yang menjadi sendi masyarakat itu. Karena itu, jika hendak melawani adat perkawinan itu, mestilah juga melawani hal-hal yang lain yang dengan langsung bersangkutan dengan hal itu dan dengan hal-hal yang lain yang seolah-olah tiada hubungannya dengan adat perkawinan yang hendak dilawani itu. Supaya jelas betapa banyaknya anak gadis di zaman Kartini belajar. Baiklah, kami terangkan beberapa angka di bawah ini. Yang pertama, dalam tahun 1897 di sekolah kelas 2 di Pulau Jawa dan Madura ada 713 orang anak gadis. Kemudian yang kedua, dalam tahun 1898 di semua sekolah partikulir di seluruh Hindia ada 2.891 orang anak gadis. Dan yang ketiga, dalam tahun 1898 di sekolah Gubernemen kelas 1 ya di sekolah Belanda di Pulau Jawa cuma ada 11 saja. Dari angka itu dapat kita lihat sudah ada anak gadis yang sekolah tetapi tiada banyak, sangat sedikit. Masya Allah, sangat menginspirasi sekali ini ya keadaan masyarakat yang digambarkan oleh Ibu Raden Ajeng Kartini ya. Ini yang bisa kita petik bahwa semangat untuk terus belajar ya, bahwasanya semangat dari dalam diri untuk terus maju dan maju. Tidak boleh anak perempuan tadi tidak boleh untuk sekolah ya kan, harus dikurung di dalam rumah, dipingit sejak mulai 12 tahun umurnya. Nah itu yang akhirnya diberontak atau dilawan ya oleh Ibu Kartini. Masya Allah, luar biasa sekali ini ya pembelajaran untuk kita semuanya. Dengan adanya sekarang ini perempuan untuk dapat berpartisipasi, berkontribusi secara aktif, baik itu di lingkungan keluarga, masyarakat, dan juga demi kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Semangat ya. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia selalu.